Jadi percaya sama saya sebagai kolega, kamu tetap kaya kok, walaupun kamu tidak mengurusi duit-duitnya si zaman ini. Udah, kamu serahkan aja lah ke zaman semuanya. Memang pasti sakit karena memang miliar itu. Udah, serahkan aja. Serahkan kembali ke Jody yang dulu saya kagumi. Jody masih ada kesempatan, tapi kalau Jam'an saya pikir udah gak ada yang bisa menolong dia, Pak. Si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, Jody itu adalah korunnya Jam'an. Gini Pak, Darso, kalau mau membunuh Jam'an, bunuh dulu Jody. Katakan ke Detektif D, katakan ke Jaya Islam, sampaikan ini ke Ustadz Tabrani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Ini saya akan mereview atau kita akan simak bersama-sama saja. Saya tidak berbicara review di sini ya, karena saya tidak akan begitu banyak mengupas, karena dari video yang saya tonton ini baru saja 30 menit ini daging semua kalau menurut saya. Di awal video ini, di sini narasumbernya Pak Iqbal ya, Pak Iqbal, disebut saya Pak Iqbal, beliau dari Purworejo. Dia membongkar beberapa fakta gitu, fakta menarik di sini yang selama ini kita belum sampai ke situ gitu. Namun alhamdulillah narasumber ini saya bersyukur sekali, doa-doa kita sebagian sudah terjawab ya. Beliau muncul, akhirnya muncul dan kemudian membuka tabir-tabir baru dari kasus Jam'an Nur Khatib. Saya mulai sekarang akan membangun Jam'an gitu. Oke, di sini Bapak Iqbal ini menganalogikan kejadian ini dari kisah Nabi Musa, dan ini menarik sekali menurut saya gitu. Di situ dia meletakkan ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun. Di mana di sini beliau menyatakan bahwa Fir'aun tidak mungkin bisa mempunyai kekuasaan yang sebesar itu yang sampai hari ini kita tahu gitu, kita pelajari sejarahnya gitu, kalau tidak ada Korun dan Haman. Dan itu memang betul kisah Nabi Musa seperti itu. Fir'aun, kalau kalian pahami detail ceritanya, di belakang Fir'aun itu ada Haman sebagai ahli strategi, dan Korun, donatur, investor di sini, orang kaya gitu. Dan dia menganalogikan ini ke kehidupan hari ini gitu, ke kejadian hari ini, ke masalah hari ini gitu. Di mana dia menganalogikan Jam'an sebagai Fir'aun, kemudian ada Jody di sana sebagai Korun, dan di sini dia mengungkapkan Haman. Saya tertarik kepada si Haman ini karena dia bilang bahwa orang yang dianalogikan Haman ini adalah seorang ahli strategi yang selama ini berada di balik Yusuf Mansur, di belakang Jam'an Nur Khatib ini. Oke, tanpa perpanjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke video wawancara Pak Darso Arif bersama Bapak Iqbal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama lagi di Toiba Channel. Ini adalah hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Hari ini saya mendapat tamu yang sangat luar biasa. Pak Iqbal namanya, dari Klaten, Jawa Tengah. Purworejo. Oh, Purworejo, sorry. Dari Purworejo, Jawa Tengah. Pak Iqbal ini hadir karena sebagai orang yang selalu mengamati video-video saya, juga kenal dekat dengan beberapa narasumber saya, juga beberapa subjek yang saya sebut dalam video-video saya itu kebetulan Pak Iqbal ini sangat mengenal. Hari ini Pak Iqbal jauh-jauh dari Purworejo, juga hadir dengan gaya agak ninja. Terus karena ya masa pandemi ya, kita saling menjaga ya. Yang berikut lagi alasannya ini agak konfidensial, karena beberapa narasumber atau beberapa hal yang akan disebutkan oleh Pak Iqbal di sini akan senggol-senggol kesana kemari gitu. Oke, Pak Iqbal, Bapak ya banyak mengamati video saya, banyak mengenal narasumber saya, juga beberapa subjek yang saya sebutkan juga Pak Iqbal kenal. Pak Iqbal bukan kenal, tapi intim. Lebih kenalnya intim. Lebih intim, oke. Lebih tepatnya bukan kenal lagi, tapi intim. Intim. Jadi sebelum kita berbicara siapa saja yang menjadi intimnya Pak Iqbal, pemirsa mungkin mau tahu Pak Iqbal ini siapa? Saya bisa dibilang anak muda yang vokal ya. Kalau melihat sesuatu yang saya pikir itu tidak benar, saya pasti akan berteriak. Hari ini saya memberikan diri, menelpon Pak Darso untuk ketemu dengan saya, karena memang sudah gelisah. Ya, saya gelisah karena betul-betul selama ini yang diperjuangkan oleh Bapak Darso lewat video-video itu membuka cakrawala saya sendiri. Kalau memang itu salah, saya juga tidak boleh diam gitu loh. Saya selama ini tetap berusaha untuk
untuk udahlah, yang penting nggak nyenggol saya, gua nggak rugi, ya kan? Saya juga nggak ikut investasi itu kok, saya nggak ikut, Iya. ya kan? Cuman sepertinya subjek ini memang harus saya telanjangi gitu loh Pak, karena memang sudah sangat parah gitu. Begini, salah satu indikator keparahannya. Darso Arif, wartawan senior ini, memulainya dengan hanya channel yang abal-abal tadinya. Cupu lah kalau saya bilang cupu. Tapi lama-kelamaan, tidak sampai 1 tahun, lihatlah perkembangan channel beliau ini. Ya. Diikuti juga dengan, boleh menyebut merek lain. Silakan. Ada channelnya Pak Ustadz Tabrani, disusul dengan Detektif D, ada Cahaya Islam, kemudian Anak Jogja, ya kan? Artinya apa? Ya mungkin yang benar memang apa yang disuarakan oleh Pak Darso ini. Kalau Pak Darso ini tanpa fakta, kemudian tanpa gundah gulana, ingin menyuarakan sesuatu yang benar, maka nggak akan muncul tuh YouTube yang lain dan menyuarakan hal yang sama seperti Pak Darso suarakan selama ini. Untuk itu saya akhirnya tergugah, saya mengundurkan diri. Kalau saya diam, saya takut malah ikut berdosa, karena memang sudah sangat menggelisahkan apa yang dilakukan oleh subjek-subjek itu tadi, Pak. Subjeknya tadi Pak Iqbal mengatakan akan menelanjangi. Saya akan telanjangi. Pak Iqbal, siapa subjek yang menurut Pak Iqbal itu menarik untuk dibicarakan hari ini, Pak? Oke, saya menukil dulu cerita Nabi Musa ya, Pak. Nah, silakan. Nabi Musa itu musuhnya siapa, Pak Darso? Saya mau nanya dulu. Fir'aun, Bener. Udah itu aja. ada Haman, Betul. kemudian ada lagi siapa lagi ya? Satu lagi. Kalau tanpa si satu lagi ada ini, 3 orang. Fir'aun juga nggak akan kuat finansialnya. Iya, Udah saya pancing nih. iya. Haman dan Korun. Korun, ya. Jadi gini, Pak Darso. Ya. Saya melihat channel-channel yang lain seperti saya, Isran, Waktu Tabrani, itu bagus. Ya. Cuman kurang menggigit. Untuk itu ini eksklusif saya berikan ke Pak Darso. Karena gimana pun saya hormat ke Pak Darso, apresiasi karena Pak Darso yang berani memulai langkah-langkah ini sebelum. Thank you. Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf Mansur. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Bratosuseno. Pemilik Kemudian dari Warung Steak. Warung Steak kan sih. Iya, anaknya yang punya steak obong. Obong ya. Iya. Jadi satu lagi tadi Pak Haman? Darso tadi kan bilang Haman. Hamannya siapa? Ini nih. Ya mohon maaf nih Pak Darso mungkin baru tahu dari saya ini pertama kali. Iya. Kakak kandungnya Yusuf Mansur itu. Nah, ini Haman, saya penasaran kepada Haman ini. Jadi teman-teman terus ikuti video ini ya. Haman ini siapa gitu? Semoga Bapak Iqbal ini benar-benar membongkar siapa Haman ini gitu. Siapa orang yang selama ini berada di balik si Jam'an ini gitu, Bapak Jam'an ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Siapa Yang tuh? cewek itu. Entah kakaknya, entah gendaannya saya nggak tahu. Tapi itu yang ahli strategi. Iya. Yusuf Mansur tuh punya ahli strategi. Saya nggak akan sebut namanya, takut salah karena Iya. data saya kurang lengkap juga. Iya. Tapi dia seorang wanita berhijab, Iya. cukup pandai dalam berbicara soal strategi. Nah itu juga yang selama ini ikut ada di belakang Yusuf Mansur. Oke, jadi kita mau bicara Korun atau Mohon maaf, Haman? saya akan bicara Korun dulu. Korun, oke. Korun dulu. artinya Tapi saya biar enak saya akan menyebut Yusuf Mansur bukan juga dengan Fir'aun ya, itu nggak sopan Iya. juga. Saya Iya. tetap menjaga norma-norma keindonesiaan kita, maka ya, saya akan sebut Jam'an aja. Jaman saja, silakan. Ya, saya akan bercerita tentang Jam'an dulu. Ustadz Yusuf Mansur itu AKA Jam'an. Oke. Jam'an itu siapa? Jaman. Jam'an kan? Jam'an. Jam'an. Oke. Terlalu berat nama Yusuf, seorang nabi yang keren itu disematkan kepada seorang Jam'an. Ya, Ya. terlalu berat. Oke, berarti kita bicara soal kalau diibaratkan Jaman ini Fir'aunnya, maka Jody adalah Korunnya. Korunnya. Saya- Pak Iqbal, kenapa kita berbicara Korun di sini Gini, Pak. atau Jody di sini? Jody ya. Ya. Gini. Nanti dulu deh. Saya sedikit memberikan informasi terkait Jam'an dulu. Ya. Karena sebenarnya juga masih kurang lengkap selama ini apa yang coba dibedah dan dibongkar oleh Pak Darso itu. Ya. Jam'an ini, Pak, Ya. dalam melakukan dakwah-dakwahnya itu, ya, Ya. yang kemudian ujungnya bersedekah dan memalak itu, Ya. itu memang saya harus akui Ya. luar biasa dia. Dia punya skill persuasif, Ya. dia punya skill interkomunikasi. Oh iya, iya. Banyak yang mengakui itu. Ya, interpersonalnya bagus banget. Ya. Tapi dia juga punya sesuatu yang mungkin pada saya nggak pernah tahu karena dia cuma bicara kepada saya. Jangan bicara kepada Pak Iqbal. Pada saya, Iya. one on one. One Apa on tuh? one. Makanya saya pakai ninja nih. Ya. Ya. Jadi ketika berdua itu, face to face itu, apa yang disampaikan Jam'an ke Pak Iqbal? Pak Iqbal, ini ada potensi besar luar biasa ini di Indonesia nih.
Ini luar biasa, bisa meraup keuntungan, dan ini juga pahala gitu. Pahala. Pahala. Ya. Saya dengarkan baik-baik. Ustadz, coba lanjut gitu. Waktu itu saya belum berani manggil zaman-zaman. Saya masih hormat waktu itu. Ya. Gimana Tat? Saya mau dengarkan. Ini ada peluang sebuah ceruk pasar yang belum banyak orang tahu bagaimana cara mengelolanya. Kalau kita kelola, ini bisa menjadi harta korun. Nanti merujuk ke jodi itu. Iya, iya, oke. Yang selalu dibawa jam'an sebagai narasi itu adalah begini. Ini yang saya agak kemudian dek gitu. Kalau orang Purworejo bilang itu dek. Iya. Hati saya dek gitu. Iya. Dia begini nih. Kalau bukan kita nih, Pak Iqbal, ya jodi di situ ada jodi juga gitu loh ya. Kalau bukan kita nih, Bal, Jod gitu kan. Kira-kira gitu lah bahasanya lah ya. Ini ceruk pasar ini nanti yang akan ngambil ini nanti tuh Tionghoa. Selalu begitu dia narasinya. Kalau bukan kita nanti ini yang akan ngambil Tionghoa. Makanya harus kita. Nah disitulah saya terkena sihirnya dia itu. Bener juga ya, kita Muslim mayoritas. Kenapa kalau soal cuan-cuan gitu selalu Tionghoa? Bener juga. Makanya saya ikut mendukung. Dari Pait, Trend, udah nggak usah disebut deh. Udah capek saya nyebut satu persatu. Semua itu memang tipu-tipu ya. Iya. Saya karena terlibat Pak masalahnya Pak. Saya sudah mencuci dosa saya di Nabawi dan di Saudi, di Mekah sana. Saya sudah cuci dosa saya. Iya. Saya nggak mau terlibat seperti Jodi. Ya. Sorry Pak Iqbal. Berarti Pak Iqbal, Jam'an dan Jodi ini berteman dari awal. Bersahabat lebih tepat. Bersahabat lebih tepat. Bersahabat. Ya. Kemana si Ucup? Mohon maaf. Ya. Jam'an. Ya, kalau Ucup itu juga nggak bagus. Kalau kita panggil dia Ucup itu nggak bagus karena itu refernya nanti ke Nabi Yusuf gitu loh. Kita seperti ngeledekin Nabi besar kita ini, Nabi Yusuf kan. Jadi jangan panggil Ucup lah, Jam'an aja. Jadi saya kemana Jam'an itu ikut sama Jodi. Ikut. Udahlah yang backup dana awal-awal itu ya saya dengan Jodi gitu. Cuman saya sudah ingin mencuci dosa saya dengan saya pisah jalan dengan mereka berdua, kira-kira begitu. Nah, jadi Pak Darso, akhirnya saya memang ikut terlibat dalam menyusun strategi bagaimana cara menguruk untung itu. Memang saya pikir itu beneran pahala gitu loh. Jadi ada pergeseran ideologi seorang Jam'an ini di hari-hari kesini gitu loh. Awalnya memang murni. Saya memang harus mengakui apresiasi ke Jam'an ini memang dia itu murni. Dia itu sholat malamnya teratur loh dulu loh. Teratur. Kemudian habis subuh itu dia nggak tidur, dia nulis. Memang rajin Pak, memang rajin. Saya akui, memang rajin. Ibadahnya oke. Dulu. Sebelum kenal yang namanya pundi-pundi itu tadi. Jodi pun begitu. Tapi kalau Jodi masih oke ibadahnya, saya lihat. Oke ya, oke. Itu nanti. Saya boleh selesaikan dulu Pak Darso. Boleh. Ya. Kemudian Pak, saya akhirnya penasaran dong. Saya tanya. Misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jam'an, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada Jodi juga di situ. Misalnya Tat meleset Tat, ini gimana dong gitu kan? Resikonya apa nih? Udahlah dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja Jam'an, tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya, gitu loh. Itu yang di situ saya gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik, gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset, gitu loh Pak. Berarti kan memang sudah ada niat dari semenjak dia memaparkan ide-ide gagasan bisnisnya itu kepada saya, itu dia juga udah sebenarnya tahu ini bakal meleset, gitu loh. Karena saya tanya, Pak kalau meleset gimana nih hitung-hitungannya gitu. Si Jodi mah di mana aja. Jadi cuman ginilah dia mah, ginilah. Utul. Dia itik lah. Dia pokoknya itik yang selalu mengikuti induknya. Induknya itu Yusuf Mansur ini. Kalau saya tuh masih ada vokalnya gitu loh Pak. Saya kalau memang itu sekiranya memang nggak bener ya saya bilang sebentar Tat gitu loh. Saya berani untuk menyela Ustadz Yusuf Mansur ini, si AKA Jam'an tadi. Nah saya bilang kalau maksud gimana? Udahlah. Aku punya ilmu, tinggal minta maaf aja beres. Minta maaf beres, Yusuf Mansur gitu lah. Gaya gimana lah ya, saya agak lupa karena itu kan saya dosa kan nanti kalau bikin. Tapi begitulah waktu itu, ingat banget saya gayanya tuh Yusuf Mansur, tinggal minta maaf
beres bos, kira-kira gitulah. Dah semenjak itu saya nggak bener nih si Ustadz satu ini nggak bener nih. Oke. Nggak bener ini. Dari awal emang udah niat gitu loh. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, dia mengelak sana, mengelak sini, mengelak sana, mengelak sini, itu memang sudah diniatkan dari Sudah sejak 10 tahun yang lalu. Dia tahu pokoknya kalau nanti ini meleset dia tinggal minta maaf gitu loh. Tetapi sepertinya dia juga tidak mengantisipasi yang namanya people power. Istilahnya itu people power ya. Ini gerakan kita ini loh. Ya. Termasuk Pak Darso juga gitu loh. Gak usah tipu-tipu, ini dulu ngefans banget sama Yusuf Mansur gitu kan. Tapi inilah yang nggak diantisipasi sama si jamaah ini. Hati nurani Pak, itu nggak dia antisipasi. Oke, dari segi strategi bisnis diantisipasi. Gimana exit strategi diantisipasi. Tapi gejolak hati para fansnya ini loh Pak. Ini yang dia betul-betul nggak antisipasi. Kan akhirnya kan terbuka juga hati seorang Darso, hati seorang Iqbal. Ini nggak bener nih kayaknya Ustadz. Puspo, Bapak Puspo. Emang nggak bener bos, karena memang wah gila. Dia memang cerdas sih Pak, gimana ya? Memang cerdas masalahnya. Dia baca bukunya banyak banget. Sayangnya, celakanya, kecerdasannya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bukan maslahat umat, tapi maksiat. Ini maksiat loh. Masa nggak maksiat nilap duit? Itu maksiat. Maksiat tuh bukan hanya molimo ya. Kalau orang Purworejo bilang itu kan molimo. Nah molimo juga maksudnya nih. Minum, main, madat, madon, maling. Maling yang terakhir ini. Yusuf Mansur itu maling. Dia memang nggak minum Pak. Nggak minum alkohol. Narkoba nggak narkoba. Madat itu narkoba. Main itu judi. Dia nggak judi. Ya mungkin dia berjudi ya dengan main forex. Saya dengar dia sekarang lagi main kripto tuh. Berarti kan berjudi tuh. Kalau madon tuh main cewek. Nah ini ragu-ragu saya. Tapi kalau maling ya confirm, absolutely dia ini maling. Dah. Oke. Jody Broto Suseno. Nah ini ditunggu-tunggu nih. Dia masih tetap menjadi korunnya Tetap Jam'an dan Mas Iqbal sudah mufarokoh dari mereka. mufarokoh, kata-kata yang sangat tepat sekali. Ya. Saya out. Oke. Apa yang dilakukan Saya tetap kaya kok kalau keluar dari ini. Kalau Jody enggak masalahnya, dia enggak bisa. Oke, kita ngebahas Jody nih ya. Iya. Oke. Mas Iqbal, apa yang mutualisme, simbiosis mutualisme apa? Jam'an antara Jody dengan Jody. Gini Pak ya, Jody itu sesungguhnya adalah seorang pribadi yang sangat baik hati, kalem, terukur. Saya harus akui dia itu baik, tapi saking baiknya kadang-kadang jadi bodoh. Kalau udah bodoh akhirnya mudah dimasuki dogma dan doktrin dari si zaman ini. Tapi baik, saya akuin baik banget Mas Jody ini. Saya manggilnya Mas karena dia lebih senior dari saya. Lebih senior dari usahanya, tapi kalau dari isi rekeningnya saya lebih senior. Mohon maaf nih, makanya saya berani ngomong apa aja yang saya mau. Jody ini orang baik yang mana masuk sebuah toiletnya pesing, kemudian duduk, dia nggak ngerokok, Cuman ini analogi ya. Jody itu masuk sebuah toilet, dia mau melakukan BAB, toiletnya itu pesing, kemudian dia menyulut rokok. Lama-lama ya, bau pesing itu tadi kalah dengan bau rokoknya itu. Akhirnya dia juga menikmati tuh berlama-lama di WC yang pesing tadi itu. Kalau saya nggak, ini pesing nih, saya cabut gitu loh. Nah Jody nggak, Jody itu bisa akhirnya terpaksa nggak terpaksa dia bertahan di sini karena ya dia bisa get along tuh beradaptasi dengan pesingnya WC ini, pesingnya si zaman ini, gitu. Jadi ya parah juga sih Jody. Oke. Karena ada tali temali persoalan duit, tali temalinya luar biasa. Tali temalinya seperti apa? Gini, Pak Darso kan seorang wartawan ya, bukan Ya. bisnismen ya, Iya. bukan seorang entrepreneur ya. Gini Pak, di dunia usaha itu gini deh, misalnya Pak Darso sama saya ini berantem gitu ya. Tapi karena kita punya iup sama-sama gitu, misalnya di Kalimantan gitu, batubara ya, selama tujuan kita sama adalah uang ya kita bisa bersatu sebenarnya Pak. Walaupun saya nggak pernah nunggu rente gitu loh misalnya ya. Ya lebaran paling cuman lamis lah, cuman lip service lah. Selamat Idul Fitri Pak Darso gitu saya kirim apa, tapi sebenarnya saya benci sama ente misalnya, tapi kan sama-sama cari duit bareng gitu loh. Nah kalau Jody ini enggak, dia memang bersahabat. Kalau saya itu yang tadi itu saya sebenarnya benci sudah sekarang ini, saya udah di tingkat benci Pak. Gimana ya, udah lagi lah, kasihan loh itu yang BJB apa tuh, yang baju baru itu JBN. JBN, terus yang
City Hotel. Iya. Waduh, nggak bisa saya makanya harus segera ketemu Darso, saya beberkan. Udahlah, gila, mau sampai kapan sih? Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tahu Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok. Kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur, justru dia akan akhirnya nanti merana. Udah, Jody Bratosusilo dan istri pastinya. Bertanyalah pada hatimu sendiri. Di sepertiga malam, bertanyalah pada hatimu. Kebenaran ini. Apakah kamu akan selalu menutupi ini dan terus ikut yang pesing yang bernajaman itu tadi, atau kamu berani seperti saya keluar dari organisasi ini? Saya sebut organisasi, Pak. Jody, saya masih sayang kamu, kamu kakak aku, kamu abang aku, Jody. Jadi kamu tetap kaya. Aku tetap kaya kok walaupun aku udah nggak sama organisasi ini, Jod. Udah jadi, udah. Kamu gentleman aja bilang sama si Jamaan. Bla 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 bla. Memang kamu pasti akan kena pidana juga, pasti kena pidana. Jadi ini usahanya banyak, itu memang bukan dari Yusuf Mansur Pak awalnya, Pak. Memang udah terlahir dari keluarga kaya. Sekarang makin kaya lagi, tapi kayaknya dari nipu itu. Gitu loh. Kayaknya itu dari kalau ngomong nipu tuh sepertinya kayak orang kampung ya, tapi ini mereka tuh white collar criminal. Kira-kira gitu. Tapi bukan white collar juga. Gamis gamis, lebih gamis kan. Tapi Jody nggak pernah pakai gamis tuh. Dia gaul tuh, dia ototnya kan bagus tuh, dia punya gym tuh nggak salah. Iya. Jadi gini deh Pak Darso, Jody itu memang baik, tapi dia udah ikut pesing sekarang. Dia tuh bingung pokoknya sekarang sebenarnya itu. Kalau saya cabut, saya takut miskin. Kalau saya di sini, saya bertaburan uang dan bermandikan uang. Tapi sebenarnya saya dosa, gitu loh. Jody tuh tahu dia dosa, dia tuh tahu. Gini Pak, kalau dari hati saya masih megang Jody daripada si Jamaan ini. Jody itu orang baik. Dan mohon maaf, nggak terlalu pelit. Kalau si Jamaan emang pelit banget. Itu yang minjem itu 5 juta di video Pak Darso itu. 5 juta loh. Kalau dia datang ke saya nih, ya elah 5 juta. Saya bersihin aja tuh. Keluar 10 juta malah. Serius kan dia gayanya gitu tuh Mansur tuh. Gayanya gitu tuh. Ayo kayakan sama saya aja gitu loh. Cuman kalau banyak duitnya, banyak duit zaman sekarang sih memang. Ya, gimana dia ngumpulin segitu banyak manusia, Bos? Oke. Saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jamaan dari Malaysia yang ditahan oleh pihak imigrasi di Batam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Mas Iqbal pernah dengar nggak cerita itu? Aduh Pak Darso, kok cuma 4 miliar yang diamankan oleh Jody? Masih kurang banyak. Yang diamankan itu bukan hanya 4 miliar yang dari Malaysia, itu bukan. Hampir dari setengah bisnisnya si Jamaan itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu loh. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, ya. Jody itu adalah korunnya Jamaan. Mas Iqbal. Gini Pak, ya. Darso, kalau mau membunuh Jamaan, bunuh dulu Jody. Katakan ke Detektif D, katakan ke Cahaya Islam, ya. Sampaikan ini ke Ustadz Tabrani, mereka itu salah sasaran. Betul. Sasaran utamanya memang gini, strategi memakan bubur panas. Ya. Ini menarik sekali. Saya merinding ya mendengar Bapak Iqbal ini ya. Kalau mau selesaikan Yusuf Mansur, di sini dia bilang kalau mau selesaikan Yusuf Mansur atau Jamaan, kita sebenarnya selama ini salah sasaran. Walaupun memang benar, tapi untuk strateginya ya Jody dulu ini gitu. Jody ini kalau perlu teman-teman ketahui yang pemilik Stick and Stick itu yang sekarang join dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur menginvestasikan sebagian berinvestasi di situ lah intinya. Di sini saya merinding. Selama ini kita salah gitu. Maksudnya strateginya kurang tepat lah. Makanya di awal video tadi dia bilang bahwa dia suka dengan Cahaya Islam, channel Cahaya Islam kami, kemudian dengan channel-channel Detektif D yang lain. Tapi di sini ada fakta menarik yang diungkapkan gitu bahwa kalau mau selesaikan Yusuf Mansur, maka selesaikan dulu Jody Bratosusilo ini. Oke, kalau kita makan bubur panas langsung dari tengah, nggak akan berhasil. Kitanya malah yang kemudian mencelat.
Dari pinggir-pinggir dulu, Bos. Pinggir, kan agak dingin tuh kalau bubur tuh, dari pinggir. Kemudian nanti ke tengah, jebret kena nih nanti si ucapnya. Astagfirullah, si Jaman ini. Pinggir-pinggir ini Jody nih. Jody sama Hamannya tadi. Hamannya siapa? Cewek tadi. Ya. Kalau cewek kesana kan dia punya, masih keluarga. Gitu deh. Ini saya membocorkan strategi untuk memenjarakan si Jaman. Untuk mengalahkan lah. Kalau penjara nggak penjara itu kan pengadilan ya. Tapi minimal untuk memojokkan seorang Jaman, caranya jangan dihajar terus Jamannya. Kalian yang akan terpental karena dia memang sangat panas, Pak. Hajar dulu nih pinggir ini. Jody potong kakinya, Jaman kena kepalanya. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jaman dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini, Pak. Di era pandemi yang serba susah modal. Orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya The Obong. Kan kita bingung nih sebagai sesama pengusaha ya. Tar dulu nih. Ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang ya Jaman lah. Hal ini pernah diungkapkan oleh, saya masih ingat betul, masih segar di ingatan saya. Hal ini pernah diungkapkan oleh Bapak Puspo Wardoyo ya, melalui wawancara dia dengan Pak Darso. Walaupun yang dikatakan oleh Pak Puspo itu dia tidak berbicara sesuatu kepastiannya. Di situ Pak Puspo berbicara bahwa dia sebagai pengusaha itu heran dengan dengan sepak terjang dari warung-warung ini gitu, warung steak and steak, dari ekspansi bisnisnya yang begitu di luar batas nalar-nalar mereka di luar batas logika mereka sebagai pengusaha atau bisnismen begitu, di luar nalar-nalar mereka, di luar logika mereka sebagai sesama pengusaha gitu. Nah, dan ini terulang lagi di sini Pak Iqbal juga mengatakan hal yang sama. Ini memang menarik gitu, menarik sekali. Dia lebih banyak daripada bank loh, Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah ada 50 biji nih sama satu Jaman, banyak Jaman duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Tapi ya itu dengan duitnya itu juga yang disikat kan. Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung steak di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung steak di mana-mana. Ya. Itu namanya saya memfitnah Jody. Saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung steak itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh, Pak. Katanya memang bukan katanya. Konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh. Beli cash. Iya tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh, Pak. Iya. Di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu. Kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu. Kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari Jody. Karena ilmu dari saya, yang saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaannya Jody atau si Jaman ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi? No. Apa coba? Tebak dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, Bos. Dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu iyalah jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000. Ya. Dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga ente dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Jadi bisnisnya Jody itu dari saya ilmunya itu. Menguasai properti. Nggak ketebak kan? Ya. Nggak kepikiran kan? Propertinya itu yang dahsyat, itu memang cerdas. Siapa gurunya? Saya gurunya.
Jadi gini deh, warung steak, jualan stick-stickan palsu gitu. Anak-anak muda kan yang makan kan, jus gitu-gitu. Ya kaya sih, tapi nggak akan jadi miliarder. Lu mau punya 100 otak yang miliarder, yang bikin kaya karena kamu punya lindung nilai berupa aset-aset tanah itu yang dimiliki pribadi. Luar biasa loh Pak. Luar biasa, itu gila, emang jago. Dan itu salah saya. Karena telah mengajarkan kepada Iya, saya ngajarin kok, gimana. Jadi warung stick and stick ini hanya sebuah kamuflase. Enggak juga, bukan kamuflase Pak Darso. Jadi Tetap sebuah tetap strategi, cuan juga. sebuah strategi untuk menguasai properti. Iyalah. Iyalah, hebat nggak? Hebat, 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 Ini Megamainnya nih, saya. hebat, hebat. Saya think tanknya. Kan itu yang saya lakukan di Inggris. Itu yang saya lakukan di Inggris. Ya, saya cuman jualan ya apalah. Nggak jelas lah. Tapi kan tanahnya kan punya saya gitu loh. Betul. Gini deh, warung steak itu mau tutup aja, itu tetap untung gitu loh. Orang ngerti nggak sih? Udah masuk lagi nya. Masuk. Gini. 5 warung steak bangkrut. Dia nggak bangkrut. Itu kan judul di koran aja bangkrut. Kan tanahnya milik dia. Dia tinggal jual atau enggak dia bikin hotel budget. Coba telusuri itu, jangan-jangan sebagian dari tanah-tanah warung steak udah jadi hotel budget lagi sekarang. Coba Bisa telusuri. jadi. Oke. Ente telusuri, itu tugas ente detektif kan? Siap. Detektif bukan wartawan kan? Jadi properti itu akhirnya milik Jody atau Yusuf atau Jaman? Sebagian jodi, jaman atas nama istri tapi rata-rata. Rata-rata ya. Karena biar nggak pajak progresif kan? Betul. Iya. Luar biasa. Luar biasa, keren, kaya mereka kaya Pak, kaya Pak. Tapi kenapa ya udah kayak gitu, balikinlah kalau yang itu ibu-ibu itu, balikinlah. Pak Iqbal, antara Jaman yang kita Gini, analogikan. kaya itu hak asasi setiap manusia ya, kita Betul. juga nggak melarang gitu loh. Betul. Tapi masa tega sih kalau yang diembat uang ibu-ibu gitu, balikin aja lah. Udah tetap kaya kok, nggak usah takut miskin. Bahkan Jody aja itu kalau misalnya keluar dari organisasinya si Jaman ini tetap kaya. Jody itu pinter bisnis. Iya. Dan memang punya jaringan di coklat cukup kuat, Iya. cukup kuat. Tapi kita nggak usah nyebut-nyebut agak dalam ya. Ngeri juga saya ini. Pak Iqbal, Jody dan Jaman siapa yang memanfaatkan siapa? Tali temali, Bapak. Tali temali. Tali temali. Mungkin lebih tepatnya mereka seperti pasangan homo kali ya. Ya, Analogi. analoginya begitu. Ya. Mungkin kalau misalnya Jaman ditanya, kamu lebih cinta sama istri kamu atau Jody? Iya, karena mereka ini jago, mereka ini berdua. Iya. Mereka ini pasangan maut, Jody Iya. sama Jaman ini. Ditambah Haman tadi, tapi kan Haman memang kurang banyak literaturnya Pak ya. Betul. Literatur kurang banyak kalau di itu. Iya. Itu beda Indonesia. Oh. Selain Kurang. warung stick and stick, Jaman dan Jody berkolaborasi dalam bisnis apa lagi yang Mas Iqbal? Nah, episode selanjutnya saya mau lihat dulu YouTube YouTube yang ini, nanti banyak nggak komennya. Iya. Boleh kesini lagi. Saya akan bongkar lagi. Karena saya punya tamu banyak Pak Iya. Darso, boleh saya untuk menemui tamu-tamu yang lain? Oke. Hmm. Terakhir, Boleh. Pak Iqbal. Ya. Kalau di sana ada Jaman dan Jody, apa yang Pak Iqbal mau katakan? Saya katakan begini aja. Jody, tadi udah saya katakan tadi. Ulang lagi. Ulang lagi, oke. Bang Jody, Mas Jody, Kanda Jody, hormat sebagai junior, sebagai sesama pengusaha, tapi kalau duit masih banyak saya. Tanyakan pada hati kamu sendiri, apakah yang kamu lakukan itu benar? Kalau enggak, siap-siap kamu jadi miskin. Karena kaya itu nggak eternal ya. Kaya itu nggak abadi. Orang juga miskin nggak abadi. Hari ini Pak Darso lebih miskin dari saya, besok Pak Darso bisa lebih kaya dari saya. Kebalikannya juga begitu. Saya hari ini sehat, saya besok bisa sakit, Pak Darso sehat. Kan katanya apa tuh? Suruh menjaga kesehatan sebelum sakitmu, suruh menjaga kekayaanmu sebelum miskinmu, gitu-gitu kan. Nah, jadi percaya sama saya sebagai kolega, kamu tetap kaya kok, walaupun kamu tidak mengurusi duit-duitnya si Jaman ini. Udah, kamu serahkan aja lah ke Jaman semuanya. Memang pasti sakit karena memang miliar itu. Udah, serahkan aja. Serahkan kembali ke Jody yang dulu saya kagumi. Jody yang keren, Jody yang ngasih motivasi. Jody yang sekarang, Jody yang tadi itu ikut-ikutan bau pesing karena masuk sebuah WC, nyulut rokok, akhirnya ikut menikmati juga. Jody masih ada kesempatan, tapi kalau Jaman saya pikir udah gak ada yang bisa menolong dia, Pak. Gitu ya. Ya kan? Kan Korun akhirnya juga selamat. Ada yang bilang begitu, beberapa riwayat kan. Kalau Firaun udah gini. Iya. Sorry, Korun itu masih katanya diterima Tobatnya. obatnya. Tapi kalau Firaun enggak.
Korun, kamu masih punya kesempatan buat tobat. Tapi kalau zaman udah, saya nggak mau ngomongin zaman udah nggak diterima tobat kalau itu. Kan siapa ya? Nggak. Berarti nggak ada pesan untuk zaman. Zaman nggak. Nggak ada pesan ya? Udah itu Untuk die. Die. It's just a matter of time. Itu hanya masalah waktu. Begitu rezim ini mungkin nanti berakhir apa? Ya. Kena ini orang ini kena. Oke. Apalagi timbul lagi darsa-darsa yang lain. Oke. Saya kan boleh nggak saya jadi yang nanya nih? Oh boleh, Sekali. boleh. Silakan. Pak Darso. Iya. Wah, Anda Iya, jadi iya. narasumber ya? Iya. Ini boleh dimasukin nih nanti. Ini nggak lucu-lucu nih beneran. Iya. Pak Darso kenapa dulu kagum dan jatuh cinta dengan Ustadz Yusuf Mansur a.k.a. Jam'an ini? Iya. Awalnya saya masih melihat bahwa orang ini lurus. Masih melihat bahwa dia lugu dan dia membawakan tema-tema yang benar dibutuhkan oleh masyarakat kota. Awalnya. Tapi ketika saya sedang kagum itulah saya menemukan sebuah kenyataan bahwa dia sudah mulai ada riak-riak untuk ngerjain. Ya kalau ngomong nipu mungkin kalau kasih. Iya. Tapi emang kenyataan seperti Iya, Mai. Ya udahlah, persis lah. Oke. Itu yang kita ya udah persis sama saya. Udah. Pak Iqbal masih punya janji dengan Ya, saya untuk boleh. bertemu lagi Boleh. untuk tema yang Makanya kalau janjian jam 2 jangan datang jam 4 Pak Darso. Coba tadi jam 2 datangnya. Kan kita bisa panjang sampai maghrib. lain. Insya Allah. Terima kasih banyak. Jika belum subscribe, mohon di subscribe. Jika merasa wawancara saya dengan Mas Iqbal ini, pernyataan Mas Iqbal ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin. Siap. Dan saran dan komentar saya tunggu. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel Thoyibah, channelnya Pak Darso Arif, dan komen serta share. Mas Iqbal, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini menarik sekali dan saya menunggu part 2-nya Pak Iqbal. Semoga video dari Thoyibah Channel itu bisa viral dan kawan-kawan silakan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ini menarik sekali ya. Menarik sekali untuk kita ikuti gitu. Jadi Pak Iqbal ini tanpa rasa ragu sedikit pun benar-benar mengungkap fakta-fakta menarik yang selama ini saya pun belum mengetahui dan kaget juga. Walaupun ini sebenarnya kalau saya pikir dari sisi Pak Iqbal ini mungkin masih kulit-kulitnya saja. Beliau ibaratnya masih memberi mukadimah atau kata pengantar ya, karena saya rasa di part 2-nya akan lebih menarik lagi. Jadi saya harap kawan-kawan segera memviralkan video ini, di-share sebanyak-banyaknya. Itu bagian dari amal jariah kita memerangi kebaktilan gitu. Karena di sini juga dia mengatakan dengan sangat tegas sekali mengatakan bahwa sudah tidak ada kesempatan untuk Jam'an. Maksudnya untuk kasus ini gitu. Kalau dia sama Allah ya itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dia mau bertaubat segala macam gitu. Tapi untuk kasus ini dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini menurut Bapak Iqbal. Maksudnya kasus ini sudah terlalu mengakar gitu, sudah terlalu banyak korban. Jadi mau tidak mau dia akan terkena suatu saat gitu. Tinggal menunggu waktu saja. Ini seperti bom waktu gitu. Jadi saya harap kawan-kawan share video ini sebanyak-banyaknya, disebarkan agar orang tahu ini terbongkar, fakta-fakta baru banyak yang terbongkar. Dan menariknya Pak Iqbal ini akan diwawancara part kedua atau episode kedua oleh Pak Darso Arif, dan saya menunggu itu. Semoga apa yang diungkapkan lebih menarik lagi. Yang saya catat di bawah sini, yang saya garis bawahi, yang enggak saya garis bawahi, ibaratnya yang benar-benar yang dicatat di sini, Pak Iqbal mengatakan bahwa selama ini kita salah sasaran. Maksudnya selama ini kita ingin menyelesaikan masalah ini terlalu berfokus kepada Pak Jam'an ini. Padahal sebenarnya kalau mau masalah ini benar-benar menemui titik tengahnya, titik terangnya, maka dimulai dari Jody Brotoseno selaku pemilik dari warung Stick and Stick itu tadi. Di mana di sini juga dia mengatakan bahwa sebelum kenal dengan Yusuf Mansur, Jody Brotoseno sudah punya banyak warung Stick and Stick, sudah kaya memang dari lahir gitu. Jadi kalau menurut saya, saran dari Pak Iqbal ini sangat-sangat tepat sekali untuk Bapak Jody gitu. Kalau beliau mau mengundurkan diri, mau pisah dengan Yusuf Mansur hari ini, mungkin agak sakit karena ada banyak aset mungkin yang hilang. Tapi dari sisi moral beliau masih punya kesempatan gitu. Beliau masih tidak separah si Jam'an inilah intinya dari pernyataan apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal ini. Jadi saya harap video ini di-share sebanyak-banyaknya agar bisa sampai ke Jody Brotoseno. Jika Jody Brotoseno mungkin memisahkan diri kemudian taubat, berpisah dengan Jam'an, mungkin perjuangan kita akan semakin menemukan titik terangnya. Perbanyak doa kawan, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar dan doa semoga hak-hak dari para korban-korban, dari Ibu Suratih yang menangis, dari Bapak Mukorobin yang bingung mau kemana, dari Ibu Helwa dan ibu-ibu lainnya, Bapak Fatur Rahman di sana yang menceritakan kisah sedihnya gitu, meminjam duit 5 juta namun tidak diberi. Apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal sini? Insya Allah doa-doa dari mereka, tangis pilu sakit, di mana mereka menyumbang, menginvestasi, bukan menyumbang ya, menginvestasi. Jadi kawan-kawan pisahkan sedekah dan investasi, menginvestasi. Ada iming-iming keuntungan di sana, namun apa yang mereka dapat?
Apa yang mereka dapat? Hanyalah harapan palsu dari harapan-harapan besar yang mereka berikan kepada seorang tokoh besar di sini gitu. Kepada public figure yang saya pun dulu menjuluki beliau ini Utsman bin Affan hari ini gitu. Waktu saya belum mengenal siapa dia sebenarnya, siapa si Jam'an Nur Khatib ini sebenarnya, saya menjuluki dia Utsman bin Affan, bagaimana tidak? Orang ulama, seorang kiai yang kaya raya, Utsman bin Affan. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Dan hari ini kita berjuang bersama-sama untuk bagaimana kebaktilan bisa terhapus dari muka bumi ini. Minimal apa yang bisa kita jangkau, kawan-kawan. Apa yang bisa kita jangkau. Dan saya melalui media ini berusaha membantu perjuangan Bapak Darso Arif dan kawan-kawan lain. Saya hanyalah secuil. Saya hanya berupaya untuk membantu melalui apa yang akun YouTube yang saya punya gitu. Jadi kawan-kawan, silahkan ikut andil dalam perjuangan ini dengan men-share, memberitakan video ini kemana-mana gitu, menyebarkan agar menjadi peringatan kepada yang lain yang belum tersentuh dan menjadi pengalaman dan pelajaran bagi mereka yang sudah pernah tersentuh oleh masalah ini gitu. Semoga kita semua sehat selalu. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. قالوا إنها